warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anaknya Bu Siska. Selamat siang bagi yang menonton video di siang hari ya. Bagaimana kabarnya sampai detik ini belajar di rumah? Tentunya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, pada pertemuan PAI hari ini akan membahas tentang bagaimana cara menyambung huruf hijaiyah itu ya. Oke, ada yang sudah bisa? Pastinya ya. Tapi hari ini Bu Siska akan belajar bersama kalian bagaimana cara menyambung huruf hijaiyah ketika ada di depan, di tengah, di akhir ya. Simak videonya Bu Siska dengan baik-baik ya. Iya. Sebelum itu Bu Siska mau tanya, huruf hijaiyah itu ada berapa ya? Kelas 1 sudah loh. Ada yang masih ingat? Betul, 29. Coba kita baca bersama-sama terlebih dahulu ya. 29 itu tanpa lam alif ya. Karena lam alif itu adalah gabungan dari huruf lam disambung sama alif. Kalau di huruf hijaiyah itu alif sudah ada, lam sudah ada, sehingga lam alif tidak perlu masuk di jumlah huruf hijaiyah. Coba kita nyanyikan bersama-sama ya. Ada 29 beneran gak? Oke. Wahid, isnani, salasa. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shod, dot, to, do, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Iya, 29 ya. Alhamdulillah, benar berarti ya. Oke, sekarang selanjutnya. Orang Islam jangan lupa harus mengaji tiap harinya ya. Mengaji itu memakai apa ya yang dibaca ya? Al-Quran. Bahasanya apa ya? Bahasa Arab, terdiri dari huruf hijaiyah. Jadi kalian juga sebelum Al-Quran belajarnya mulai dari huruf hijaiyah terlebih dahulu. Di kelas 1 sudah diajarin huruf hijaiyah ya. PAI-nya sudah, pas BTAG sudah, pas TPA sudah. Nah, kalau sudah huruf hijaiyahnya, sekarang bagaimana ya cara menyambung huruf hijaiyahnya? Biar kita kalau membaca Al-Quran lancar dan menulisnya juga bisa. Bagaimana? Oke, dilihat gambar yang berada di slide ini. Nah, di situ ada 4 kolom ya. Ada bentuk asli, bentuk awal, bentuk tengah, bentuk akhir. Coba dilihat. Nah, kalau alif semuanya sama. Ba juga bentuknya sama semua dari asli sampai akhir. Hanya saja yang awal dan yang tengah melengkungnya tidak terlalu ke bawah. Ya, batasa itu sama aja cara menyambungnya. Yang bedain hanya titiknya. Begitupun dengan jim, ha, kho, cara menyambungnya sama semuanya ya. Yang beda apa ya? Kalau jim, ha, kho itu bentuk awal dan bentuk tengahnya hanya kepalanya saja, buntutnya alias ekornya tidak ditulis.
kepalanya saja ya. Terus disambung sama huruf berikutnya. Begitu ya. Nah, bentuk akhirnya jim ha kho apabila ada di bagian paling ujung alias paling kiri alias paling akhir itu sama seperti bentuk aslinya. Ya. Hanya saja disambung sama huruf sebelumnya. Tuh dilihat ya, itu sudah ada. Iya. Begitupun juga sama seperti huruf dal, ro, zai. Nah, bentuknya sama semua, ini seperti alif tadi ya. Alif tadi ini bentuk awal, bentuk tengah sama aja. Dal, ro, za juga gitu. Awal dan tengah sama aja. Di akhir juga sama, hanya saja bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Begitu ya. Oke. Sekarang yang sin, shin, shot, do. Nah, ini juga bentuk awal dan bentuk tengahnya sama, bentuk akhirnya sama semuanya. Hanya saja ekor yang bentuk awal dan bentuk tengah tidak terlalu melengkung ke bawah, tetapi agak ditarik ke kiri, agak lurus. Kalau ditarik terlalu ke bawah nanti penulisannya kurang tepat, kurang benar. Kalau melengkung ke bawah itu adalah bentuk dari sin, shin, shot, do yang akhir, yang paling ujung. Apabila di paling ujung, di paling kiri, nah itu ekornya melengkung ke bawah sama persis seperti bentuk aslinya. Begitu ya. Oke. Nah, yang to, do ini malah sama semuanya, dari huruf asli, huruf awalnya, tengahnya, akhirnya sama semua. Selanjutnya ke bawah. Ada ain, terus ghain. Nah, ain dan ghain ini kepalanya yang bagian awal sama tengah ini kepalanya beda. Sama-sama ditulis kepalanya saja cara menulisnya. Tapi kalau bentuk awal kepalanya itu buka, mulutnya itu mangap, kayak mangap. Lah bentuk tengahnya ketutup. Nah, seperti huruf fa, agak mirip seperti mau nulis huruf fa ketika di tengah. Ya. Nah, yang bentuk akhirnya ekornya ikut ditulis tapi mulutnya ketutup, tidak mangap, tidak buka. Ya. Sudah bisa dilihat itu? Iya, begitu ya. Oke. Sekarang yang huruf ghain juga begitu, sama seperti ain. Nah, sekarang yang fa sama qaf. Fa sama qaf ini sama cara menyambungnya. Di awal, di tengah, dan di akhir semuanya sama seperti huruf aslinya, tidak berubah bentuk. Hanya saja kalau di awal dan di tengah itu ekornya tidak terlalu melengkung ke bawah, agak lurus ke kiri, gitu ya. Nah, yang selanjutnya lagi ada, kalau yang kaf ini bentuk awal dan bentuk tengahnya tidak sama seperti bentuk aslinya, yaitu sama seperti kepalanya bebek panjang ya, sama seperti itu. Jadi kalau kafnya yang di akhir sama seperti aslinya, yang berubah hanya yang awal dan yang tengah. Selanjutnya huruf lam, huruf mim. Ya, kalau lam sama semuanya, tidak ada yang beda. Kalau mim ekornya tidak ke bawah, agak diluruskan ke kiri. Kalau yang bagian akhir sama
ekornya. Nun. Nun ini awal, tengah. Sama bentuknya semua seperti huruf asli di akhir juga, hanya saja yang di awal dan yang di tengah tidak terlalu melengkung ke bawah, tetapi agak diluruskan ke kiri. Kalau waw sama semuanya, nggak ada yang beda ya. Terus huruf H. Huruf H ini kalau di awal sama seperti aslinya. Kalau di tengah, nah di tengah ini berubah bentuk. Tuh seperti gambar ya. Di akhir juga berubah bentuk seperti gambar. Ini jika hanya di bagian akhir ini, sebelumnya bisa disambung. Tapi kalau sebelum H-nya ini kok nggak bisa disambung, seperti alif bertemu H, berarti hanya cukup ditulis H bulat seperti menulis 0, tetapi seperti telur ya, agak oval itu ya. Oke, sekarang hamzah. Hamzah di awal seperti huruf alif, di tengah dikasih lengkungan, di akhir seperti huruf ya tapi dikasih hamzah. Yang terakhir adalah huruf ya. Ya ini awal, tengah, dan akhir sama semuanya, melengkung, ada titik 2 di bawahnya, tetapi tidak ada kepalanya ya. Oke, yang ada kepalanya hanya bentuk aslinya saja. Nah, ini ada pengecualian, ada 6 huruf yang ketika berada di awal itu tidak bisa disambung dengan huruf berikutnya. Contohnya ini ya, huruf apa aja itu ya yang 6? Nah, ada alif, ada dal, ada zal, ada ro, ada zai, dan ada wow. Ada 6. Jadi kalau ada huruf 6 itu ketika berada di paling awal atau berada di paling kanan ya, atau di paling depan, nah itu tidak bisa disambung dengan huruf selanjutnya atau huruf setelahnya ya. Dibiarkan saja meskipun perintah sambunglah perintahnya, tapi kalau misal ada di depannya tidak bisa disambung, tetap ditulis ulang seperti huruf aslinya sendirian, berdiri sendiri ya. Paham ya anak-anak? Contohnya di situ ada ini tari. Nah, alifnya berada di depan, sehingga tidak bisa disambung sama huruf setelahnya. Sekarang coba ini dipisah-pisah. Ada ayat qul a'udzu birabbin nas. Ada berapa hurufkah di dalam ayat An-Nas tersebut? Pertama huruf qaf, 2 lam, 3 hamzah, 4 ain, 5 waw, 6 za, 7 ba, 8 ra, 9 ba, 10 alif, 11 lam, 12 nun, 13 alif, 14 sin. Pada kesempatan kali ini Siska akan mencoba menyambung. Siska punya soal contohnya ya. Tulis Arab dari mana sayang? Ke kanan. Siska punya soal ma'u. Nah, bagaimana cara menyambungnya ma'u? Nah, cara menyambungnya ma'u adalah, kalau cara menulis ma, kepalanya di bawah ya, ma. Terus kita sambung sama u, karena u-nya tidak berada di depan ya, jadi u-nya bisa disambung karena berada di belakang. Oke, kita sambung dengan u, ma-u. Bisa sayang? Oke. Bu, contoh kalau A-nya nggak bisa disambung itu gimana ya? Ya, Siska tuliskan nomor 2. Contoh ibu.
Ibu. Ibu, bagaimana cara nulis ibu? Ibu. Ya. Kalau i-nya berada di depan alias di paling kanan, tulis aja ulang i. Selanjutnya adalah bu. Nah, huruf apa aja sih yang nggak bisa disambung? Video yang barusan yaitu ada a, ada da, ada the, ada ro, ada za, ada wa. Ada 6 huruf yang ketika berada di depan, ini kan di depan ya, di depan atau di nomor 1 itu tidak bisa disambung. Nomor 1 dari kanan, ingat loh ya, bukan nomor 1 dari kiri. Kalau nomor 1 dari kiri itu berarti paling belakang. Ya, oke, tidak bisa disambung. Contoh lagi, Bu Siska punya soal kaki. Kaki ya, punya soal kaki. Bagaimana cara menulis kaki? K sama Ki. Cara menyambungnya adalah itu Bu Siska kasih tahu dulu. Kalau K di depan berubah bentuk seperti bebek, di tengah juga enggak. Di buku paket ya dilihat ada. Terus kalau terakhir K-nya seperti huruf asli. Ya, karena ini Bu Siska ada yang di depan dan ada yang di belakang. Jadi pakainya ini sama ini kita tulis. K di depan, gini ya, di depan. I di belakang, tulis aja begini. Nah, bacanya K, kaki. Ini benar, Bu. Wah, kalau saya nulisnya begini benar nggak ya, Bu? Nulisnya begini. Kaki, Bu. Nah, ini yang benar. Tapi kalau yang nomor 2 ini salah. Jadi jawabannya kurang benar. Bu, kalau saya nulisnya begini benar nggak, Bu? Kaki. Malahan ya sama aja. Yang ini yang benar, yang ini yang salah. Jadi sama aja, salah kurang tepat. Jadi yang benar itu yang ini. Di depan berubah bentuk, di tengah berubah bentuk, di belakang sama seperti huruf aslinya, yaitu huruf K. Paham anak-anak? Oke. Bu Siska contohkan lagi. Ya, apa ya kira-kira ya? Oke, hapus dulu biar nggak terlalu banyak. Bu Siska punya contoh sakanu. Sakanu. Bagaimana cara menyambung sakanu? Nah, kita akan menyambung sakanu. Huruf sa ditulis terlebih dahulu, tetapi yang ketiga ini ada berapa sih? 1, 2, 3. Nah, ini 1, 2, 3. Berarti kalau mau nyambung, ekornya tidak boleh terlalu ke bawah begini. Kurang tepat. Yang benar begini. Ditarik agak lurus ya. Terus K di tengah tadi bisa dihapus ya. K di tengah tadi begini. Jadi ya udah tulis aja. Saka, tulis nut disambung. Nah, saka. Udah bisa belum anak-anak? Sudah? Nah, yang penting kalau ada huruf 6 tadi yang tidak bisa disambung itu berada di depan, jangan sampai dipaksa untuk disambung. Lah Bu, perintahnya untuk disambung ya Bu. Iya, tetapi penulisannya salah ya. Tetap tulis aja seperti aslinya. Ibu tulis ibu.
Gitu ya. Nah, pertemuan pada hari ini sudah selesai. Bagus. Sudah bisa cara menyambung dua huruf? Ya, kalau sudah bisa insya Allah 3 huruf, 4 huruf akan bisa. Oke, Bu Siska ulangi lagi yang tadi. Huruf ketika ada di depan tidak bisa disambung, tadi ada berapa? Hah? Coba kita hitung. Apa ya tadi hurufnya ya, apa aja ya? Alif, terus dal, zal, ro, zai, sama waw. Itu tidak bisa disambung ketika letaknya berada di depan. Jangan lupa kalau menulis Arab itu dari kanan. Kalau menulis bahasa Indonesia itu dari kiri. Itu ya. Jangan lupa. Bacanya juga begitu. Kalau baca Arab dari kanan dulu. Kalau baca bahasa Indonesianya dari kiri. Seperti tadi huruf ro sama t. Dibacanya berarti tulis r o ro t i t. Roti. Alhamdulillah. Kita tutup pertemuan pada hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah.